Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kalian semuanya sehat walafiat. Kita memasuki pada materi respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang merupakan kelanjutan dari materi yang pertama kemarin, yakni proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, ini dia. Pengakuan kemerdekaan sebuah negara itu ada de facto dan de jure. Kalau de facto itu secara fakta, ya, negara tersebut punya penduduk atau rakyat, punya pemerintahan yang berdaulat dan pengakuan. Ya, kalau de jure, ya, kalau de facto itu identik ke rakyat sama wilayah. Kalau de jure ini negara tersebut punya pemerintahan yang berdaulat dan diakui negara yang lain. Pengakuan kemerdekaan Indonesia yang pertama dari Mesir, India, dan Australia. Peran diplomat dalam sidang PBB diantaranya ada Sultan Syahrir, Haji Agus Salim, LN Palap, dan Sumitro Joyo Hadi Kusumo. Kalau Sumitro Joyo Hadi Kusumo ini adalah kalau nggak salah bapaknya Prabowo Subianto, ya, terkenal dengan Menteri Ekonominya dulu. Peran PBB dalam pengakuan kemerdekaan RI ada KTN, Komisi 3 Negara. KTN ini beranggotakan Belgia, itu tunjukkan dari Belanda, Australia ditunjuk oleh Indonesia, dan itu Amerika Serikat, wakil dari PBB, mengutarakan karepnya gimana. Lalu berhasil dalam perjanjian Renville menghasilkan KTN. KTN itu berhasil dalam perjanjian Roem-Royen, dilanggar oleh Belanda. Roem-Royen lalu dimediasi oleh PBB. PBB mewakilkan Amerika Serikat dalam bentuk UNCI, United National Commissioner for Indonesia. Sikap Belanda terhadap kemerdekaan RI itu awalnya menentang, terus lama-lama karena kegigihan kita itu menyerahkan kedaulatannya dalam perjanjian KMB. Ya, KMB itu unik, diadakan di bersamaan waktunya di dua tempat yang terpisah, yakni di ibu kota RI Yogyakarta sama di Den Haag Belanda sana. Pengakuan kemerdekaan RI de facto dan de jure. Nah, ini dia. Seperti yang saya sebutkan tadi, 4 cara berdirinya negara: ada wilayah, ada pemerintahan yang berdaulat, ada presiden, kabinet, dan sebagainya, ada rakyat atau warga atau penduduk yang mendukung negara yang baru didirikan, dan pengakuan dari negara lain. Unsur negara ada unsur konstitusi, ada rakyat, ada wilayah, ada pemerintahan. Unsur deklaratif yakni pengakuan dari negara lain. Penting sekali ini, ya. Pengakuan de facto diberikan kepada negara lain yang telah memenuhi unsur negara seperti adanya pemerintahan, rakyat, dan wilayah. Pengakuan de facto berdasarkan sifat tetap, menimbulkan hubungan diplomatik di bidang perdagangan dan ekonomi, namun pada tingkat diplomatik belum dapat dilaksanakan. Sementara pengakuan yang diberikan dapat ditarik sewaktu-waktu. Keabsahan de facto, ya, itu ada gambar, ya, seperti itu. Pengakuan de jure adalah pengakuan terhadap satu negara berdasarkan hukum dengan skala konsekuensi atau pengakuan secara internasional. Pengakuan de facto bersifat tetap, berlaku selamanya dan tidak terbatas, penuh berdasarkan dampak pada dibukanya hubungan bilateral yang ditandai dengan penempatan perwakilan di masing-masing negara. Ada besar ini masuknya, ya. Pengakuan de facto Indonesia ini ada perjanjian Linggarjati, Renville, ya, ini urutan, ya, bergabungnya provinsi di Indonesia. Jujur. Ya, terima kasih. Itulah sedikit presentasi dari saya tentang pengakuan
kedaulatan Republik Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.